Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, dan aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul 8:30 pagi, DOT Teens setiap Kamis Minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita, The Significant Woman setiap Kamis Minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor 3190 143961. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Kembali pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah, saudara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus, saudaraku. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan yang terbaik, saudara. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Kembali Tuhan hari ini Tuhan kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Ingin menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko berserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Untuk gembala Rayon 9 Tuhan, Bapak Yongki berserta dengan kedua wakilnya. Dan untuk gembala kami di tempat ini Bapak Riza Solihin. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk para pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna untuk bangsa Indonesia. Dan Pentakosta ketiga akan terjadi di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Yang siap memuji Tuhan. Sorakan. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat. Haleluya. Yes. Come on. Sebab Kau Tuhan kami yang besar. Kau yang layak kami tinggi-tinggikan. Yes. Come on, sing it. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah.
tangan saudara. Yes, dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, haleluya. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tersungkur menyembah Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu
sumber kuatku. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, berikan sorak-sorai yang meriah, sorak-sorai yang meriah. Sukacita dari sorga melingkupi saudara dan saya dimanapun saudara berada saat ini. Katakan haleluya. Puji Tuhan, hari ini pasti luar biasa, pasti spesial. Karena sebentar sahabat saya yang tinggal di Cempaka Putih mampir ke Sawangan untuk memberkati Anda. Pastor Billy Lantang akan menyampaikan satu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu adalah kuatkan dan teguhkan. Nah, semua ambil live chatnya sekarang dan ketik. Bagi yang premier ketik di live chat, bagi yang setelah premier ketik di komen. Anda ketik, hari ini saya pasti diteguhkan dan dikuatkan Tuhan. Saya yakin semua Anda pasti diberkati. Shalom Jemaat GBI Sawangan, sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur Tuhan buat karunia, buat berkat Tuhan, buat rancangan dan rencana Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat apa yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Khususnya di tahun 2021 ini, kami percaya kami akan dibawa sampai ke seberang, sampai ke ujung tahun ini dengan selamat. Karena kami tahu janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan, teduhkan hati kami, Roh Kudus yang berbicara. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat suka dengan sebuah kalimat yang ada di belakang saya ini, mengatakan kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan ini adalah sebuah kalimat atau sebuah petunjuk dan sebuah bisa dikatakan juga perintah dari Tuhan. Yang Tuhan katakan khusus, custom made untuk Yosua. Dan ini diberitahu setelah Tuhan juga sudah, ya sekali lagi ya, sudah memberikan janjinya. Jadi ketika janji sudah diberikan dan kembali janjinya juga custom made, janjinya betul-betul khusus untuk Yosua. Kemudian keluar kalimat seperti ini. Bayangkan kalimat kuatkan dan teguhkan itu ada 8 kali yang diberikan kepada bangsa Israel khususnya lewat Yosua. Di kitab Ulangan ada 4 kali, yang pertama diberikan kepada bangsa Israel dan yang 3 itu juga diberikan kepada Yosua. Nah, kalau kita baca di kitab Yosua itu 4 kali juga diberikan kepada Yosua. Jadi bayangkan ada 8 kali, 7 kali langsung kepada Yosua. Setelah Tuhan memberikan janjinya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Tapi seringkali karena kita hidup di dalam kehidupan yang orientasinya panca indera kita. Ya, kita mempunyai 5 panca indera, ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan ada 2 rasa. Ya, rasa pertama di lidah dan kemudian ada di kulit.
Ya, tapi ada 2 panca indera ini yang merupakan input atau pintu gerbang daripada hati. Apa itu? Penglihatan dan pendengaran. Penglihatan dan pendengaran. Makanya dikatakan di 2 Petrus, kalau Lot ini dikatakan Lot ini orang yang benar, tapi karena dia tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar itu tersiksa. Tersiksa. Nah, setiap hari, khususnya kita masuk ke dalam tahun 2021 ini, ya, kita pasti akan melihat dan mendengar kabar buruk. Kita pasti akan melihat dan mendengar kabar yang tidak nyaman. Nggak usah ada tante corona, dunia udah gelap. Dunia sudah gelap dari dulu. Dan selalu berita-berita yang tidak enak dan tidak nyaman, kita akan lihat dan dengar, sudah menjadi bagian kehidupan. Tuhan tahu ketika janji sudah diberikan, tetap manusia akan melihat dan mendengar rintangan, kesulitan, kesukaran hidup. Itu sebabnya Tuhan meneguhkan janjinya dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan, kalau saya bisa tambahkan pikiranmu, pikiran dan hatimu. Di tahun 2021 ini. Janji Tuhan kepada Yosua detail. Sangat detail. Ini yang saya katakan di awal tadi, custom made. Dibuat khusus untuk Yosua. Ketika kita bisa mendengar atau mendapatkan janji seperti ini, harusnya kita tegar dan kuat. Tapi kembali lagi Tuhan tahu bahwa daging ini kuat. Ya. Orientasi penglihatan dan pendengaran ini bisa membuat iman kita ciut. Bisa membuat keberanian kita yang tadinya kita berani, bisa lemah. Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, mengatakan dengan jelas, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan dikuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tanah perjanjian yang sudah dijanjikan sama Tuhan, Tuhan sudah janjikan, tapi kemudian Tuhan tidak akan membawa bangsa ini melewati shortcut atau jalan pintas. Tidak seperti itu. Tuhan akan membiarkan mereka dan justru menuntun mereka melewati seperti sungai Yordan, tembok Yeriko dan lain sebagainya. Dan di situ Tuhan tahu kalau mereka tidak kuat dan teguh, mereka bisa sangat lemah dan menyerah justru. Makanya di sini dikatakan engkau akan melewati sungai Yordan. Sungai Yordan deras arusnya, sangat deras. Dan dikatakan di firman Tuhan mereka harus mencelupkan kaki mereka dengan sebuah pernyataan iman, di mana akhirnya sungai itu terbelah. Dan Alkitab mengatakan di ujung daripada sungai itu seperti sebuah waduk saja gitu ya, sehingga mereka bisa melewatinya. Ini sudah diberitahu sama Tuhan di dalam janji-janjinya. Ayat yang ketiga dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4 dikatakan dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini detail, sangat detail. Sampai-sampai petak-petak daripada daerah kekuasaannya nanti itu pun sudah diberitahu. Ini yang saya katakan custom made, dibuat khusus buat Yosua dan bangsa Israel. Ayat yang kelima dikatakan seorang pun, bayangkan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Khusus. Kalau saya jadi Yosua dan saya percaya juga Yosua seperti itu. Dia pasti betul-betul semangat, imannya dibangkitkan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, janji adalah janji. Sekarang bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa mau untuk mengerti bahwa janji ini sudah diberikan, sudah digenapi. Saya berdoa dari posisi menang. Walaupun saya sakit, saya percaya bahwa saya sudah sembuh. Kalau saya menghadapi kesukaran hidup, saya percaya saya sudah menang. Saya berdoa dari posisi menang.
Itu yang akhirnya harus kita hadapi. Dan kita akhirnya harus menggunakan iman itu untuk berjalan menembus badai kehidupan. Itu yang saya mau sampaikan di hari ini, karena 2021 adalah tahun yang pastinya penuh dengan kegelapan. Tahun 2022 penuh dengan kegelapan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Kita hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Tuhan dengan iman yang di dalam Kristus, kita sudah mengalahkan dunia. Kita sudah mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, janji-janji Tuhan ini ketika kita sudah menerimanya, Alkitab terus mengatakan, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan juga kesembuhan dalam hidupmu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan setelah menerima janji Tuhan ini? Ya. Saya berikan 4 poin saja dengan cepat saja supaya kita mengerti masuk 2021 kita pegang teguh janji Tuhan ini. Ya, yang pertama di ayatnya yang ke-7. Ya. Di ayat yang ke-6 dulu. Dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini pertama kali keluar di dalam kitab Yosua ini setelah janji Tuhan. Ya. Mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau yang akan memimpin bangsa ini. Kemudian setelah janji diberikan, Tuhan mulai mengeluarkan kata ini. Sekarang kuatkan ya dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan pikiranmu. Karena engkau akan memimpin bangsa ini. Kalau dalam kehidupan kita, kita akan memimpin hidup kita ini. Masuk tahun 2021. Berarti poin yang pertama, kuasai hidupmu. Kuasai pikiranmu, kuasai hatimu. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Jangan lupa janji Tuhan. Aku tahu kamu akan melewati kesukaran, aku tahu kamu akan melewati kegelapan. Aku tahu semua itu. Pegang janjiku. Sebelum saya mendapatkan diagnosa saya kanker 2 tahun yang lalu. Saya mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan. Dan tetap saya harus melewati pengobatan, tetap saya harus melewati hal-hal sulit. Dan firman ini yang saya pegang. Kuatkan dan teguhkan. Janji sudah diberikan, sekarang ketika melewati, saya harus memperkatakan kepada diri saya sendiri, kuatkan dan teguhkan. Saya membiasakan diri saya setiap pagi kalau bangun pagi, Bapak Ibu. Dan saya menganjurkan untuk kita melakukan hal yang sama. Setiap bangun pagi, perkatakan kepada jiwa kita, perkatakan kepada diri kita, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguh hatiku. Sama seperti Daud, dia sering kali berbicara kepada dirinya sendiri. Sering kali Daud berbicara kepada jiwanya sendiri. Tenanglah hai jiwaku. Bangun pagi jangan cari HP. Bangun pagi jangan cari kesibukan dulu. Bangun pagi, perkatakan itu kepada jiwa kita. Tenanglah hai jiwaku. Kuatkan dan teguhkan pikiran dan hatiku. Kuasai hidupmu. Tahun 1952 seorang perenang maraton yang bernama Florence Chadwick. Dia melakukan sebuah renang maraton. Ya, karena dia perenang maraton yang jarak jauh. Dari Pulau Catalina mau pergi ke pantai California tahun 1952. Jaraknya sekitar 46 kilo lah. Ya. Ketika mereka sudah mulai mendekat pantai California, itu terjadi kabut yang luar biasa. Yang sangat tebal. Dan Florence Chadwick ini didampingi sama ibunya dan juga teman-teman krunya yang lain yang ada di perahu yang bersama-sama dengan dia. Dan ibunya terus menyemangati dia, katakan jangan stop, jangan menyerah. Florence Chadwick karena melihat kabut yang begitu tebal dan dia tidak bisa melihat pantai California, dia tidak bisa melihat tujuannya. Ironis sekali dia menyerah. Dia minta diangkat ke perahu. Dan ketika dia ada di atas perahu, kabutnya mulai sirna dan mereka begitu menyesal, khususnya Florence begitu menyesal ketika melihat jarak pantai itu hanya beberapa ratus meter saja. Jarak yang sangat
mudah untuk ditempuh olehnya. Peristiwa itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi dia. Dan Florence Chadwick dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, dia selalu memberikan kata-kata motivasi ini kepada banyak orang. Dia katakan, jangan sampai kabut kehidupan menghantui atau menggagalkan rencana atau rancangan Tuhan dalam hidupmu. Sampai-sampai engkau tidak sampai kepada tujuan hidup. Bapak Ibu, kita nggak bisa lihat ujung 2021. Firman Tuhan mengatakan firman-Nya itu seperti pelita, bukan seperti lampu sorot. Jadi kita nggak dikasih lihat ujungnya. Tapi firman-Nya sebagai pelita, bagi langkah-langkahku. Berarti setiap hari firman-Nya cukup untuk kita melewati hari itu. Nanti hari besok ada karunia yang baru lagi dari Tuhan. Besok ada lagi perkenanan yang baru. Besok akan ada lagi damai yang Tuhan sediakan yang selalu baru setiap hari. Karena memang firman-Nya pelita bagi langkah-langkah kita. Kita hanya bisa dikasih lihat sehari demi sehari. Hidupilah dan kuasailah hidupmu. Supaya engkau sampai ke seberang dengan selamat. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, ayatnya yang ke-7 mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, dengan sungguh-sungguh, keluar lagi kalimat ini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ini sering sekali dikutip menjadi ayat yang manusia melakukan transaksi dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku taat, nanti Tuhan kasih ini ya supaya aku beruntung. Bukan gitu maksudnya. Ketaatan bukan untuk Tuhan memberikan kita. Dan udah salah juga ya, kita seringkali berpikir bahwa berkat itu materi. Saya sudah bagikan berkali-kali bahwa berkat itu gak ada hubungannya sama materi. Materi hanya salah satu elemen saja yang Tuhan titipkan. Berkat itu adalah ketika kita melewati masalah yang diubahkan bukan masalahnya, tapi kita yang diubahkan Tuhan. Ingat itu. Itu adalah berkat. Kita sedang diberkati oleh Tuhan. Dan kita harus mengerti ketika kita yang diubahkan Tuhan, ketika karakter kita yang diubahkan Tuhan, kita sedang diberkati Tuhan. Dan kata beruntung di sini adalah sebuah kata yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini jangan sampai disalahartikan dan akhirnya timbul yang namanya Injil kemakmuran dan lain sebagainya. Kalau saya taat nanti saya dapat kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, kalau kita taat, kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, itu untuk proteksi hidup saya. Saya beruntung karena saya diproteksi oleh ketaatan yang saya berikan kepada Tuhan. Saya berikan ketaatan saya dengan semua petunjuk yang Tuhan sudah berikan. Hidup saya selamat nantinya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya teringat dengan seorang teman saya yang ada di mobil bersama-sama dengan saya masuk ke kompleks perumahan. Dan kemudian seat beltnya dicopot. Seat beltnya dicopot di mobil. Dan ketika seat beltnya dicopot, sabuk pengamannya dicopot, saya tanya, kenapa dicopot? Dan saya gak pernah lupa dia berkata begini, kan udah gak ada polisi. Saya bilang lah, pakai sabuk pengaman bukan supaya untuk dilihat polisi. Pakai sabuk pengaman untuk keamanan hidupmu. Terus saya mulai kasih tahu bahwa menurut statistik, kecelakaan yang paling banyak itu 5 kilo dari rumah. Langsung buru-buru dia pakai sabuk pengaman. Ketakutan sendiri. Ketaatan itu untuk memproteksi hidup kita sendiri. Itu maksudnya kata beruntung. Jadi jangan transaksi sama Tuhan. Makanya banyak orang kecewa. Tuhan, saya kan udah taat. Kenapa Tuhan gak kasih ini yang saya udah kasih daftarnya sama Tuhan? Bukan itu. Untuk proteksi hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru nanti segala sesuatu Tuhan akan titipkan dalam hidup kita. Dan ingat, Tuhan selalu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Itu harus kita mengerti dulu. Oleh sebab itu ayat ini jangan dimutilasi, ayat ini jangan disalahartikan. Makanya dikatakan kepada Yosua, kamu akan masuk ke dalam tanah perjanjian, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ikuti petunjukku. Ada hari-hari yang sulit, ada hari-hari di mana kita akan dicobai, di hari-hari kita dicobai dengan kompromi sama dunia. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, jangan tunda ketaatan.
Jangan tunda ketaatan. Saya salah jalan 5 menit, sama saya salah jalan 30 menit. Balik ke jalan yang benar, lebih lama, udah sadarnya baru 30 menit. Betul tidak? Kalau saya sadar 5 menit, mendingan saya cepat-cepat balik. Makanya Alkitab mengatakan apa? Sadar dan bertobatlah. Sadar dan bertobatlah. Jangan tunda ketaatan. Terus dengar kebenaran, terus lakukan, terus praktekkan dalam hidup ini. Engkau akan beruntung. Engkau akan punya damai, hidupmu akan sukacita, hidupmu akan berhikmat. Itu beruntung. Baru setelah kita melakukan hal itu, kita makin dewasa, kita makin bisa dipercaya, baru perkara besar dititipkan sama Tuhan. Ini harus dimengerti, ayat ini harus dimengerti dengan baik dan benar. Ya. Jadi kuasai hidupmu, jangan tunda ketaatan. Yang ketiga, ayat yang ke-8 mengatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Dan engkau akan beruntung. Renungkan dan perkatakan firman siang dan malam. Pernahkah Bapak Ibu meluangkan waktu sendiri dengan Tuhan setiap hari? Pernahkah Bapak Ibu mempunyai waktu khusus sama Tuhan? Saya nggak katakan kita harus berdoa 24 jam. Tuhan juga memberikan kita mandat dan tugas yang lain. Pernahkah kita berdiam diri dan itu jadikan sebuah gaya hidup setiap hari untuk belajar duduk tenang dan belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Bukan sekedar doa cepat-cepat mau pergi, kita katakan bahwa itu sudah mesbah saya. Saya nggak katakan itu salah. Tapi coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudahkah saya berdiam diri dan belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan memberikan waktu saya untuk Tuhan? Di zaman-zaman seperti ini salah satu hal yang luar biasa sebenarnya adalah mematikan notifikasi di handphone saudara. Karena seringkali notifikasi itu kling semuanya akan mengganggu kita. Dan kita dikondisikan untuk membalas semua apa yang dunia berikan atau sosial media berikan kepada kita. Dan kita juga harus baca, harus ngikutin semuanya. Sepertinya kalau ketinggalan berita tuh aib banget gitu sekarang ya. Pernahkah kita berpikir untuk mematikan notifikasi? Dan untuk bersaat teduh setiap hari. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Jangan pernah tanya kepada siapapun bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Karena sesederhana itu, duduk tenang, kemudian berdoa dan katakan kepada Tuhan, sesederhana itu, Tuhan ajari aku mendengarkan Engkau. Jangan tanya sama manusia, gak ada formulanya, gak ada. Duduk diam, bilang sama Tuhan, Tuhan aku rindu dengar suaramu, latih pendengaran kerohanianku. Sesederhana itu, siapapun bisa dengar suara Tuhan. Kemudian perkatakan firman-Mu setiap hari siang dan malam. Hati-hati dengan perkataan ini. Keselamatan timbul atau ada di dalam mulut saudara. Saya selalu mengajarkan kepada orang tua, hati-hati ketika engkau mengajarkan anakmu. Jangan pernah katakan hal-hal yang sia-sia. Contoh, nak kamu jangan nyebrang sembarangan, nanti kamu ketabrak mobil. Kita tanpa kita sadari kita baru mengutuki anak kita. Nanti kamu ketabrak mobil. Bisa di rephrase kata-katanya toh. Nak jangan nyebrang sembarangan, bahaya. Banyak mobil. Beda langsung kalimatnya. Perkatakan firman, perkatakan kebenaran. Kamu sakit ya? Kata dokter begitu, tapi saya percaya saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Memang kenyataannya begini, tapi sesuai dengan kebenaran, itu yang saya percaya. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Perkatakan firman siang dan malam. Jangan memperkatakan kata-kata sia-sia.
Ketika kita melakukan ini, kehidupan kita akan beruntung. Bayangkan Bapak Ibu ketika bangsa Israel mengitari tembok Yeriko. Pertanyaan saya begini, bisa nggak Tuhan meruntuhkan tembok itu dalam 1 hari? Bisa. Kenapa harus 7 hari? Itulah jalan Tuhan, itulah kedaulatan Tuhan. Itulah Tuhan yang sedang melatih kesabaran. Dan jalannya bukan jalan kita, dan seringkali kita menganggap konyol. Dan seringkali mungkin kita diolok-olok sama manusia. Bayangin berhari-hari mengitari cuman teriak-teriak, tiupin sangkakala. Ada kemungkinan besar juga prajurit dari tembok Yeriko pada melecehkan mereka. Ngapain sih lo? Kayak bodoh banget sih. Muter-muter aja. Makanya sangat unik Yosua di salah satu kitab di Yosua dikatakan di hari terakhir dia memberikan perintah khusus kepada bangsa Israel. Hey, jangan ngomong apa-apa. Jangan mengeluarkan kata apapun. Tunggu sampai aku yang memberikan aba-aba. Baru kamu nanti berteriak. Baru nanti kamu bicara lagi. Kenapa? Karena ada kemungkinan di hari terakhir bangsa Israel yang sudah terkenal dengan bersungut-sungut akan bersungut-sungut. Dan kalau sampai mereka bersungut-sungut, ada kemungkinan besar disuruh ngulang lagi. Bersungut-sungut, muter lagi 6 hari. Nah loh. Jadi di hari terakhir, Yosua katakan, diam, jangan ngomong. Tunggu aba-aba dari saya. Karena ada kemungkinan besar setelah 6 hari mereka bilang, ini apaan sih? Ini apa sih, muter-muter aja. Itulah jalan Tuhan. Sekali lagi pertanyaan saya, bisa gak cuma sehari diruntuhkan? Bisa, bisa. Bisa gak Tuhan langsung sembuhin kita saat ini juga? Bisa. Bisa gak nanti hutang saya terbayar nanti sore? Bisa. Mujizat selalu mujizat. Tapi seringkali ada kairosnya Tuhan. Makanya di dalam perjalanan iman, renungkan perkatakan. Karena setelah melewati badai, yang Tuhan paling concern, yang Tuhan paling mau terjadi, bukan masalahnya dihalau atau diubahkan, kita yang diubahkan. Perhatikan itu baik-baik. Kuasai hidupmu. Dan kemudian jangan tunda ketaatan. Renungkan dan perkatakan firman siang dan malam. Kemudian yang terakhir, di ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Keluar lagi kalimat ini. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan bawa kepahitan di tahun lalu masuk ke dalam 2021. Jangan bawa kecut hati, tawar hati tahun lalu masuk ke dalam tahun ini. Pastikan apa yang sudah terjadi di tahun lalu, biarkan diam di situ. Masuk ke dalam tahun yang baru, pastikan jangan kecut dan tawar hati. Banyak di antara kita karena kelamaan di rumah mulai bertengkar, mulai stres, gampang sekali tersinggung, gampang sekali terluka, khususnya dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Pastikan masuk ke tahun ini, apapun yang kita sedang lewati itu sekolah kehidupan. Saya yang harus berubah, jangan nuntut orang lain yang berubah. Saya yang harus berubah. Saya yang harus berubah. Saya tidak akan kecut, saya tidak akan tawar hati. Saya akan masuk ke tahun ini, saya akan pastikan saya menang, hati saya bersih. Karena saya pegang penuh janji Tuhan. Dan yang sangat unik adalah ketika mereka mulai mau masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan mulai mengajarkan ini kepada generasi ini yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, mereka tidak akan dibawa melewati jalan pintas. Sekali lagi pertanyaan saya, bisa gak Tuhan bawa mereka jalan pintas? Gak usah deh lewatin sungai Yordan, gak usah deh ngelewatin tembok Yeriko, ntar beres sendiri. Udah jalannya smooth aja masuk tanah perjanjian. Bisa gak? Bisa. Bisa-bisa aja. Tapi kenapa Tuhan harus ngelewatin hal-hal seperti ini? Kenapa Tuhan harus lewatin pandemi? Kenapa Tuhan harus melewati rekan saya, keluarga saya harus meninggal? Kenapa Tuhan melewati kesukaran? Kenapa Tuhan melewati saya kehilangan pekerjaan? Mengapa Tuhan? Banyak yang bisa kita bertanya kepada Dia. Kenapa Tuhan gak lewat jalan itu aja yang lebih mudah?
Saya cuma bisa memberikan jawaban ini, dan jawaban ini adalah jawaban yang selalu menyertai hidup saya. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ketika saya melewati badai, saya tahu bahwa tangannya memegang saya. Sama seperti dia mengatakan kepada Yosua, aku menyertai engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan lewatin badai bersama-sama. Kita akan sampai ke seberang. Kita akan sampai ke ujung 2021 dengan selamat. Dan aku akan memegang tanganmu, menyertai engkau. Aku tidak akan pernah mengecewaimu. Percaya, teguhkan hatimu. Kuasai kehidupanmu. Percaya. Yosua 5 ayatnya yang ke-8 mengatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Kenapa harus disunat? Sunat pada saat itu adalah lambang penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Sunat adalah lambang pada saat itu mereka meninggalkan paradigma lama. Karena generasi pertama gak boleh masuk tanah perjanjian. Ini adalah anak-anak mereka, generasi berikutnya. Dan mereka sudah dibesarkan oleh orang tua yang mempunyai paradigma Mesir. Makanya oleh sebab itu ayat 9 dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini setelah mereka disunat, telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Hari ini, paradigma celah 2020, saya sudah tinggalkan. Saya masuk ke dalam tahun ini, saya siap menghadapi masuk ke dalam tanah perjanjianku. Dan perjalanan iman saya untuk masuk ke dalam tanah perjanjianku, itu luar biasa. Karena apa? Saya diubahkan Tuhan. Saya menjadi kuat dan teguh. Saya mengerti janji Tuhan. Saya akan sampai di ujung dengan selamat. Karena saya belajar menguasai diri saya. Saya belajar taat. Saya belajar merenungkan firman dan memperkatakan firman siang dan malam. Dan saya belajar untuk tidak kecut dan tawar hati. Dan itu semuanya memampukan saya melewati badai, melewati kegelapan ini dengan kemenangan. Dengan kemenangan. Ayat yang ke-11 sebagai penutup ini luar biasa. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Luar biasa ini. Yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Apapun yang terhilang di tahun lalu, Tuhan sudah siapkan gantinya berkali-kali lipat untuk saudara. Apapun yang terhilang di tahun lalu, Dia memperhitungkan semuanya terhadap anak-anaknya. Bangsa Israel terbiasa makan roti mana. Mereka terbiasa dimanja sama Tuhan. Mereka terbiasa dikasih roti mana yang setiap hari di-drop dari surga. Di-drop. Sekarang ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan melihat dan merasakan dan menikmati susu, ya, kemudian anggur yang besar-besar, dan kemudian buah itu harus betul-betul dipikul karena begitu besar, madu yang luar biasa, hasil tanah yang dahsyat. Tapi mereka harus mengelola tanah itu. Sudah disediakan perkara besar di 2021, tapi kita dipanggil untuk jadi dewasa dan mengelola hidup ini dengan lebih baik. Kita akan di stop manja-manjanya sama Tuhan. Makanya di ayat yang terakhir, ayat 12 dikatakan, lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Di stop mananya, di stop manja-manjanya. Karena Tuhan mau kita lebih dewasa. Karena sudah disediakan perkara besar di tahun ini bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita diproses. Oleh sebab itu kita masuk melalui perjalanan iman ini. Dan kita akan makin cakap mengelolanya. Dan kita akan makan hasil daripada tanah perjanjian kita masing-masing. Yang terhilang Tuhan akan gantikan. Gantikan dengan hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan dan doakan sekalipun. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun di mana kita dengan iman di dalam Kristus mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kemudian masuk ke tahun ini, kuatkan
dan teguhkan pikiran dan hatimu. Kuasai hidupmu. Jangan tunda ketaatan. Perkatakan dan renungkan firman siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati. Dan tinggalkan celah 2020. Paradigma lama ditinggalkan. Masuk dengan paradigma yang baru. Dan tahu dan mengerti bahwa kita sebentar lagi akan menikmati hal-hal besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Berterima kasih buat firman Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa kemenangan sudah ada di pihak kami. Karena janji-Mu sudah diberikan. Janji-Mu adalah ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami melewati hari-hari sulit, hari-hari yang gelap, kami tahu bahwa kehidupan kami, pikiran dan hati kami kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Kami mau Tuhan masuk ke dalam tahun ini meninggalkan celah 2020. Masuk dengan paradigma yang baru. Karena kami tahu perkara besar sudah disiapkan Tuhan dan itu butuh pengelolaan yang lebih dahsyat lagi. Oleh sebab itu kami dibuat makin dewasa di dalam Tuhan. Kami belajar untuk menguatkan hidup kami. Kami belajar untuk menguatkan hati dan pikiran kami. Kami belajar untuk tidak tunda ketaatan. Kami belajar Tuhan untuk merenungkan dan memperkatakan firman siang dan malam. Kami belajar untuk tidak kecut dan tawar hati Tuhan. Meteraikan firman ini. Dan ini akan berkumandang di hati kami menjadi pesan untuk tahun ini. Membawa kami sampai ke ujungnya. Dengan selamat keluarga kami dilindungi, diberkati, dibuat sehat. Diberikan damai, sukacita, hikmat daripada Tuhan. Dan kami akan memiliki banyak kesaksian di ujung 2021. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. God bless you. Puji nama Tuhan. Saya begitu yakin orang-orang percaya yang akan dititipkan yang lebih besar untuk kita bisa kelola di tahun 2021 dengan kedewasaan, dengan tanggung jawab. Salah satunya adalah bentuknya adalah bagaimana kita menabur. Kita sudah diajar oleh Pastor Billy Lantang, bukan hanya ketaatan yang biasa, tapi ketaatan yang luar biasa. Dan inilah saatnya untuk kita menabur, karena yang namanya tanah bagaimanapun juga butuh taburan. Dan satu harus menjadi sebuah kebanggaan ketika Anda hari ini diberikan kesempatan untuk menabur yang terbaik. Saya akan berdoa untuk Anda. Bapak, terima kasih untuk jemaat-Mu yang bergegas untuk menabur di tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan di tahun 2021 ini. Dan kami percaya kami harus mengelolanya dengan tanggung jawab. Dan kami akan menabur dengan sukacita dan keikhlasan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana.
Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah. Saya begitu yakin sepanjang pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan hadir dalam hati dan hidup Anda. Ketika firman Tuhan dibentangkan, ada kemerdekaan, ada terobosan yang dari dalam yang memerdekakan kita. Dan tadi pesan khusus
dari Voice of Pentecost juga memperlengkapi semua jemaat Tuhan. Dan saatnya kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah yang hebat ini untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin.